Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Muhammad Dapas Novel Putra dari jurusan Teknik Komputer di PPK di Jakarta Selatan, Angkatan 1 tahun anggaran 2025. Nah, pada video kali ini gue akan menjelaskan tentang pertama itu apa itu IP address, yang kedua itu tentang anatomi dari IP address, yaitu ada network ID dan juga host ID. Yang ketiga itu gue akan menjelaskan tentang prefix atau subnet mask. Nah, yang keempat itu gue akan menjelaskan tentang pengertian IP network dan juga IP broadcast. Tadi kan network ID sama host ID. Nah, ini IP network dan juga broadcast. Nah, yang kelima itu gue akan menjelaskan fungsi dari subnetting dan juga perhitungannya. Oke. Jadi pokoknya teman-teman dengerin aja lah. Okay. Watching. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan video tadi. Yang pertama itu apa itu IP address. Sebenarnya teman-teman itu harusnya ya sudah familiar sebenarnya dengan IP address, cuman mungkin beberapa di antara teman-teman itu nggak tahu kalau hal itu tuh namanya IP address. Contoh IP address itu kita bahas dari pengertiannya dulu ya, biar teman-teman paham. Jadi IP address itu adalah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Jadi namanya dia berupa alamat numerik yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat komputer kayak alamat. Jadi otomatis itu sifatnya itu unik. Jadi itu nggak ada dalam satu jaringan tuh IP address yang sama, dalam artian tuh host ID-nya tuh sama, tuh nggak mungkin ada. Karena kenapa? Karena nanti tabrakan, nggak bisa. Karena kan dia sifatnya harus unik. Karena sebagai untuk identifikasi. Nah, contoh IP address itu nih teman-teman ya, 192.168.10.1. Nah, ini tuh biasanya kan teman-teman ketemu di ketika lagi troubleshoot di jaringan PC atau laptop itu kan nemu angka-angka IP address kayak gini. Nah, ini itu sebutannya IP address teman-teman. Nah, fungsinya itu tujuan utamanya itu agar perangkat dalam jaringan bisa saling menemukan dan berkomunikasi satu sama lain. Seperti yang gue bilang tadi, ketika dia ada alamat yang berbeda-beda, jadi informasi yang dikirim dari komputer A misal ke komputer B, jadi itu nggak akan lari ke komputer C atau lari ke komputer D, karena tiap-tiap PC itu punya alamat IP-nya masing-masing atau host ID-nya masing-masing. Biasanya bedanya di ujung doang. Anggaplah ini host ID itu 2. Misalkan host ID 2 ini PC client A. Nah, host client B itu ya PC IP address-nya 3 host ID-nya. Gitu. Jadi setiap host ID itu pasti berbeda, nggak mungkin sama. Karena tujuannya itu agar bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa bertabrakan gitu informasinya, tanpa crash. Nah, ini kita balikan dulu kayak tadi address. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi dari sebuah IP address. Dalam sebuah IP address itu ada namanya itu network ID dan juga host ID. Nah, untuk network ID ini sendiri, dia adalah bagian yang menunjukkan jaringan tempat IP tersebut berada. Sedangkan host ID adalah bagian yang menunjukkan perangkat tertentu dalam jaringan itu. Nih, untuk lebih gampangnya gini. Ini kan IP address. Nah, network ID-nya itu dari 192, 168 sampai 10. Nah, ini tuh disebut network ID. Nah, untuk yang nomor 2-nya ini, angka 2-nya ini baru kita sebut host ID. Jadi ini adalah anatomi dari IP address. Sebenarnya ada lagi sih yang lain, kayak per blok ini nih, ini disebutnya oktat. Dan untuk yang angka terakhir 3 ini biasanya disebut segmen. Dalam IP address itu biasanya juga ada prefix
seperti contoh kayak slice 24. Nah, untuk prefix itu dari slice 24 sampai slice 30 teman-teman. Jadi nggak ada yang lebih dari, nggak ada 31, 32 atau 23, 22, 22 itu nggak ada. Biasanya pokoknya mentok di 24 sampai di 30. Nah, itu untuk anatomi IP address. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa itu prefix atau subnet mask. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu apa itu prefix atau subnet mask. Sebenarnya kedua ini beda ya teman-teman ya. Untuk subnet mask sendiri itu adalah angka yang digunakan untuk memisahkan bagian net ID dan juga host ID dalam IP address. Jadi subnet mask itu gunanya itu untuk memisahkan bagian antara net ID tadi dan juga host ID dalam sebuah satu IP address seperti ini. Nah, kalau prefix itu adalah cara penulisan subnet mask dalam bentuk singkat menggunakan jumlah bit network ID. Nah, gini teman-teman, gue jelasin dulu. Jadi dalam 192.168.10.2 itu sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman tulisannya. Jadi komputer itu secara otomatis udah mengkonversi angkanya itu jadi angka desimal. Kalau nggak desimal itu angkanya dia biner. Biner itu hanya ada 1 dan 0. Jadi dan setiap oktat itu mengandung 8 angka 1 atau 0 ini. Jadi nggak akan mungkin dalam satu oktat misalkan 34 2 3 4. Nah, ini kan ada 8 teman-teman. Ini nggak mungkin ada 9 gitu. Nah, ini nggak mungkin kayak gini. Jadi dia pasti ada 8. Nah, untuk contoh subnet mask dan subnet mask itu seperti kayak kalau teman-teman mungkin ngeliat kayak mirip-mirip kayak MAC address, dia itu 255 contoh 255.255.255.0. Nah, ini adalah contoh dari sebuah subnet mask. Nah, untuk prefix itu dia lebih simpel penulisannya teman-teman. Dia itu cuma pakai slice yang kayak tadi gue bilang, ada dari slice 24 sampai slice 30. Oke teman-teman, selanjutnya itu nomor 4 itu pengertian IP network dan juga IP broadcast. Nah, untuk IP network sendiri adalah alamat pertama dalam suatu subnet yang mewakili jaringan itu sendiri. Jadi misal di 192.168.10.2 slice 24, misalkan kita ambil contoh kayak gini. Nah, IP network dari jaringan ini itu dia ngambil di angka paling pertama teman-teman. Jadi 192.168.1.0. Nah, karena kan untuk IP address itu kan dimulai dari 0, jadi 0 itu kita hitung 1 gitu. Jadi misalkan ada 0 sama 1 ya kita hitung 2 gitu, 2 angka, karena 0 itu juga termasuk. Misal di sebuah jaringan seperti ini slash 24, network IP networknya itu dia itu 192.168.1.0. Nah, ini contoh IP network. Nah, bagaimana dengan broadcast address? Nah, broadcast sendiri itu adalah alamat terakhir dalam sebuah subnet yang digunakan untuk mengirim data ke semua host dalam jaringan. Misalnya dalam 192.168.1.0/24 ini atau prefix 24 ini, alamat broadcastnya adalah 192.168.1.255. Nah, kenapa jadi ada kayak gini, ada 255-nya ini? Jadi untuk prefix 24 ini kan langsung mencakup semuanya ya, langsung mencakup 256 angka tadi. Nah, dalam 256 ini enggak semuanya ditulis
sebenarnya nggak sampai 256, dia itu cuma sampai 255. Kenapa 256? Karena nolnya itu dihitung teman-teman, nolnya ini dihitung nih, nol ini. Jadi sebenarnya dia ada 256 huruf, cuman karena nolnya dipakai dihitung, jadi dia mentok di 255. Nah, yang terakhir itu teman-teman tentang fungsi dari subnetting dan juga perhitungannya. Untuk fungsi subnetting itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu dia itu membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Nah, fungsinya subnet itu misalkan kayak anggaplah kayak switch. Dia itu mengubah satu jaringan yang tadinya dari misalkan dari router terus langsung ke PC, dia itu lewat switch itu dia bisa nyebar gitu teman-teman kemana-mana. Nah, yang kedua itu dia menghemat IP address, dan yang ketiga itu dia meningkatkan efisiensi dan juga keamanan dari sebuah jaringan itu sendiri teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungannya. Untuk perhitungan ini kebetulan gue ngerjain bareng si Zaidan atau Jai biasa dipanggil. Jadi dia itu tadi udah ngasih gue soalnya itu sebentar. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan perhitungan subnet ya. Yang pertama itu kita akan menghitung jumlah subnet, yang kedua itu jumlah host per subnet, ketiga itu jumlah blok per subnet, dan keempat itu jumlah IP, IPBC, IP network per subnet. Nah, untuk soal ini kita tukeran ya. Gue kebetulan tukeran sama Zaidan. Gue dapat soal seperti ini, 192.168.30.0.26. Nah, ayo kita kerjakan nomor 1 dulu teman-teman. Jawab nomor 1. Kita akan menghitung jumlah subnet. Jumlah subnet itu rumusnya 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N sendiri kita pecah dulu ya teman-teman ya. Dari ini ya. Kita tulis di sini 192.168.30.0/26. Kita ubah ke biner. Nah, ini kita tulis dulu teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan ada 24. Ini kan prefixnya 26, jadi kita tambah 2 aja. 1 2 4. Nah, ini total semuanya per oktat ini 8 ya teman-teman ya. Nah, untuk jumlah subnet itu kita ambil dari 2 ini teman-teman nih. 2 ini. Jadi kita masukin ya rumusnya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah jumlah subnetnya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini rumusnya itu 2 pangkat H dikurang 2. Nah, untuk H ini kita ambil dari jumlah 0 yang ada di oktat terakhir ini teman-teman. Ini ada berapa nih nol kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kita masukin. 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurang 2 sama dengan 62. Nah, ini adalah 62 itu host per subnet. Nah, ini udah dapat ya teman-teman nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita harus kita ambil yang ujung aja teman-teman. Ini oktat terakhir. Ini kita ambil, sebelumnya kita tulis dulu ya teman-teman ya. Ini kan ada urutannya dari yang satu pertama di sini itu 128 64 32 16 8 4 2 dan 1. Ini total ada 8 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kita masukin angka yang ada di sini.
Tuh satunya 2 kali, sisanya 0. Nah, untuk menghitung jumlah blok per subnet ini kita tambah yang ada angka satunya ya teman-teman. Ini kan ada angka satunya, ini 128 dan 64 kita tambah. 128 ditambah 64 sama dengan 192. Nah, 192 ini kita kurang dengan 256. Total ini semua nih kita 256. Jadi kita kurang 256 dikurang 192 sama dengan 64. Nah, dari 64 ini kita jumlahkan sampai ketemu angka 256 teman-teman. Jadi 0 dulu yang pertama ditambah 64 sama dengan 64 ditambah 64 lagi sama dengan 128 ditambah 64 sama dengan 192 ditambah 64 sama dengan 256. Nah, ini teman-teman udah ketemu ya. Nah, ini yang kita ambil itu yang blok per subnet aja teman-teman. Ini hasilnya saja 8 sama 4. Nah, ini udah ketemu ya teman-teman ya. Ada 4 blok per subnet sama ya. Ini sebenarnya soal nomor 3 ini untuk pembuktian aja dari soal nomor 1 benar-benar ada 4 subnet atau enggak gitu loh. Nah, untuk yang terakhir ini kita nggak usah tulis teman-teman. Jadi untuk perhitungan blok per subnet itu yang terakhir itu 256 nya nggak usah dihitung. Jadi ini udah ketemu ada 4 blok per subnet. Blok per subnet. Nah, selanjutnya kita menghitung nomor 4. Nomor 4 ini kita menghitung jumlah IP, IP base C atau IP broadcast, IP network per subnet. Pertama itu kita buat tabelnya dulu teman-teman. Ini kita namain tabel network 1. Ini di bawahnya ada IP awal, IP akhir kita tulis IPK aja. Nah, terakhir IP BC. Buat. Nah, ini kita urutan teman-teman ya. Ini 192, 168, titik 30, titik 0. Ini network 1 ya teman-teman ya. 0 ini untuk network. Jadi nggak bisa untuk user. Nah, ini IP awal, IP user awal. Berarti tinggal 0 tambah 1, 68, 30, titik 1. Nah, untuk mencari IP akhir ini dari tadi kan ada 64 teman-teman. 64 ini dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena yang satu itu nanti untuk network kedua. 64 dikurang 2 itu yang satunya itu untuk network selanjutnya. Nah, yang satu lagi itu untuk IP broadcast. Nah, jadi ini 64 dikurang 2 itu 62 ya teman-teman ya. 192, 168, titik 30, titik 62. Nah, ininya itu 192, 168, titik 30, titik 63. Nah, untuk network selanjutnya itu N2 kita pakai 64 tadi teman-teman. Kan tadi ini satunya itu buat network selanjutnya. N2, 68, titik 30, titik 64. IPA, IPK, IPBC 2.168 titik 30 titik 65. Nah, ini 192, 168 titik. Ini sama ya teman-teman ya. Ini kan total 128 dikurang 2 jadi 126. Nah, ini 127. Sekarang kita buatkan network ketiga. Untuk network itu totalnya ada 4 ya teman-teman ya. Kan ada 4 blok per subnet. Ini N3, IPK sama IPBC. Ini 192, titik 168, titik 30, titik 128. Ini 129. Ini kan akhirnya 192 kita kurang 2 itu jadi 190. Ininya
191. Oke, network terakhir IPA PK ini 192.168.30.192. Ini berarti sampai 193 sampai 254 ya teman-teman. Kan mentoknya 256, kita kurang 2, 254. Nah, untuk IP broadcast itu jadi 256. 255 maksudnya, sorry. Nah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari gua. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.